Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Febriani Safitri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beta saham. Yang pertama yaitu pengertian beta saham. Beta merupakan suatu pengukur volatilitas atau tingkat fluktuasi dari return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar dalam pasar modal. Beta dari aset didefinisikan oleh regresi linear dari tingkat pengembalian aset pada tingkat pengembalian pada indeks pasar saham. Tujuan beta saham. Estimasi empiris penting untuk membedakan antara pasar beta sejati yang mendefinisikan hubungan yang diharapkan antara tingkat pengembalian aset dan pasar beta yang direalisasikan yang didasarkan pada tingkat pengembalian historis dan hanya mewakili suatu sejarah spesifik dari serangkaian kemungkinan realisasi pengembalian saham. Estimator pasar beta harus bergulat dengan dua masalah penting. Yang pertama, beta pasar yang mendasari diketahui bergerak dari waktu ke waktu. Yang kedua, investor tertarik pada perkiraan terbaik dari pasar beta yang berlaku paling menunjukkan realisasi pasar beta masa depan yang saling mungkin dan bukan pasar historis beta. Karakteristik beta saham. Yang pertama, pengembangan CAPM. Model penetapan harga aset tradisional yang dikenal secara resmi sebagai model penetapan harga aset modal hanya menggunakan satu variabel untuk menggambarkan pengembangan portofolio atau saham dengan pengembalian pasar secara keseluruhan. Yang kedua, beta veksi adalah bentuk konveksitas yang spesifik untuk koefisien beta dari investasi ekor panjang. Yang ketiga, horizon investasi. Investor tertentu seperti perusahaan asuransi memiliki cakrawala investasi jangka panjang daripada hedge fund yang memungkinkan investasi dalam aset yang memiliki jatuh tempo lebih lama. Konsep resiko pada beta saham. Risiko keuangan adalah manajemen risiko alat yang berfokus pada pemahaman konsentrasi dalam laporan laba rugi dan menilai risiko yang terkait dengan konsentrasi tersebut dari perspektif laba bersih. Risiko keuntungan adalah metodologi pengukuran risiko yang paling tepat untuk industri jasa keuangan karena melengkapi metodologi manajemen risiko lainnya yang biasa digunakan dalam industri jasa keuangan. Hubungan beta saham, model indeks, tunggal, dan CAPM. Keuangan matematika secara umum ada dua cabang keuangan terpisah yang memerlukan teknik kuantitatif lanjutan. Harga derivatif di satu sisi dan manajemen risiko dan portofolio di sisi lain. Keuangan matematika sangat tumpang tindih dengan bidang keuangan komputasi dari teknik keuangan yang memiliki dokus pada aplikasi dan pemodelan seringkali dengan bantuan modal aset stokastik. Implikasi beta saham capital gain and capital loss. Teori substitusi modal dalam keuangan. Teori substitusi struktur modal menggambarkan hubungan antara pendapatan harga saham dan struktur modal perusahaan publik. Teori CSS berhipotesis bahwa manajemen perusahaan publik memanipulasi struktur modal sehingga laba bersaham dimaksimalkan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.